The second speaker is Sister Lia. Sister Lia, please come here. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Najib serta Ustadzah Wirdah dan teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan kebenaran. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato yang berjudul Bahagia Melihat Orang Lain Bahagia. Ada satu alasan besar mengapa ikut bahagia melihat orang lain bahagia itu sulit dilakukan, yaitu disebabkan kita selama ini biasa didorong berkompetisi dan bersaingan, dan jarang dilatih untuk ikut bahagia dengan keberhasilan orang lain. Pola kata masa kalah lebih banyak mengisi otak kita daripada kata ikut bahagia jika melihat orang lain sukses. Kita sepakat bahwa pesan Nabi Muhammad SAW itu penting, bahwa tidak dikata iman sampai kita mencintai teman kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Maka seharusnya iman level ini sungguh harus diperjuangkan. Ini bukan tidak mungkin orang-orang beriman merasakan itu, iri, dengki yang dapat menghapus amal seperti api melalap kayu kering. Meski terlihat sedikit rumit untuk dilakukan, tapi begitulah seharusnya seorang mukmin bertingkah, bahagia melihat orang lain mencapai keberhasilannya, bukan malah bermuka dua, di luar ikut bahagia, tetapi di dalam malah mencibir dan tidak mengapresiasi apa yang sudah ia dapat. Kita harus menjadi orang yang yakin akan apa yang telah Allah tetapkan kepada kita. Karena setiap orang sudah ditentukan rezekinya, maka tidak perlu kita iri terhadap apa yang orang lain dapat. Seharusnya kita mengejar target akhirat kita, karena bahagia yang sesungguhnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk beramal soleh. Sebaliknya, kita seharusnya sedih ketika kita lalai beramal untuk target akhirat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 19 yang artinya, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan ia adalah seorang mukmin, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Jadi, marilah kita menjadi seorang mukmin yang tidak menyimpan iri kepada orang lain, tetapi justru menyimpan amal-amal untuk kehidupan di akhirat kelak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.